kita masih bicara mengenai kandidat pemimpin dan pemilu dari perspektif brand and branding ya, Pak Sakti ya. Nah, kalau kita bicara mengenai election yang berlangsung pada hari Rabu besok ya, bagi pasangan yang katakanlah punya modal, punya dana yang besar, mereka kan bisa beriklan banyak, melakukan pencitraan yang luar biasa hebatnya, dan sekaligus melakukan pendekatan ke kelas-kelas, khususnya kelas grassroots ya, yang juga luar biasa dengan berbagai macam janji yang mereka tawarkan. Nah, pertanyaan saya, apakah mereka yang punya modal besar, kesempatan menang untuk besok juga besar, Pak? Oh, itu pasti. Artinya begini, kita lihat dari konteks probabilitas ya, Mas. Jadi kalau kita seseorang yang tidak pernah tahu misalnya sebuah brand, katakanlah brand misalnya kopi atau teh misalnya, kita nggak pernah dengar gitu ya, ada berapa pilihan, yang kita dengar cuma satu misalnya, katakanlah kopi X misalnya, setiap hari kita dengar, probabilitas bahwa kita suatu hari begitu pergi ke supermarket, kita melihat ada 7 pilihan, yang kita pilih pasti yang kita udah pernah dengar gitu ya. Tapi pada waktu at the point of purchase, jadi pada waktu di titik dia mesti memilih itu, walaupun dia tahu bahwa yang ini adalah yang dia paling sedengar dan probabilitas saya ambilnya lebih tinggi, tetap mestinya kalau saya sedikit lebih jeli gitu ya, mungkin saya akan baca juga gitu ya. Oh, ini kira-kira kopi kandungannya ini, gimana nih ya? Kandungannya kayak apa nih gitu ya. Misalnya kalau saya ada masalah dengan gula misalnya, ini ada dampak nggak kalau saya dengan gula. Jadi ada reference yang digunakan yang dia pakai untuk mengcounter dulu. Oke, saya dengar kamu paling sering, tapi di titik pada waktu saya harus memilih produk yang saya mau ambil atau merek yang saya mau ambil, saya akan mengadunya dengan informasi yang saya udah miliki sebelumnya. Misalnya, oh ternyata saya udah pernah dengar nih, walaupun saya juga paling sering dengar dia, tapi saya juga paling sering misalnya dengar masalah yang dia hadapi misalnya. Jadi dalam konteks kandidat untuk besok itu pun juga sama. Kalau dia punya dana besar, dia punya kekuatan yang besar untuk penetrasi ke grassroots, kemudian iklan di mana-mana, misalnya dia berbunyi di mana-mana, betul, probabilitas untuk dia dipilih pasti sangat tinggi. Tinggal pertanyaannya adalah si pemilih sendiri, apakah misalnya di masa lalu mungkin dia punya pengalaman, dia tahu nih, oke, kamu punya bikin janji-janji ini, tapi dia udah pernah ngalamin sendiri misalnya, wah saya mengalami apa misalnya penggusuran, atau saya mengalami katanya biaya pendidikan 0 misalnya, tapi ternyata dia mesti bayar dan sebagainya. Jadi itu yang saya sebut, Mas, dengan antara janji dengan delivery sama nggak gitu. Kamu boleh janji ini, tapi pada kenyataannya bagaimana? Mereka yang misalnya punya dana besar, tapi juga punya track record misalnya tidak terlalu baik, belum tentu juga dia dipilih. Jadi saya berasumsi dari pertanyaan Mas Santo bahwa kalau seakan-akan 6-6-nya kita nggak pernah tahu track recordnya gitu ya, dan 6-6-nya semua menggunakan dana gitu ya, biasanya ya memang paling besar dananya, probabilitas menangnya memang lebih besar. Jika katakanlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu kita samakan dengan sebuah brandnya, bagi masyarakat pemilih yang katakanlah pendidikannya tuh nggak begitu tinggi, Pak, apakah masih melakukan hal yang sama seperti yang Pak Sakti sampaikan tadi? Saya kira pasti dong. Cuman mungkin cara penetrasi kepada level grassroots itu mungkin bukan dengan berbicara, mungkin dengan action. Artinya dia turun ke jalan misalnya bertemu, apakah misalnya mengunjungi saya nggak tahu, misalnya mengunjungi panti asuhan, mengunjungi tempat kumuh dan sebagainya. Bisa saja seperti itu. Artinya dia tidak hanya berucap, tapi dia melakukan tindakan nyata. Karena seringkali mereka-mereka yang mungkin di dalam strata sosial seperti ini, mungkin yang dibutuhkan bukan apa yang kamu ucapkan, kasih saya aja buktinya apa gitu ya. Oke, mungkin kalau kamu aktivitasnya sering dengan saya, mungkin lama-lama saya pikir ya memang kamulah yang akan menjadi penyelamat saya nantinya gitu. Jadi dalam hal ini strategi komunikasinya, Mas, harus dibagi. Di level yang sini ya mungkin perlu hanya misalnya salah satunya dengan radio show misalnya kayak kita gitu ya. Nanti di level lain ya lewat TV, nanti di aktivitas lain mungkin lewat brosur, bisa macam-macam. Nah, itu nanti tugas dari strategi komunikatornya nanti yang tim untuk sukses gitu ya. Tim suksesnya memikirkan, oke, kalau yang ini caranya gini, kalau yang ini caranya gini, kemudian dananya dibagi dan sebagainya. Jadi harus lihat-lihat juga, Mas, mau ngomong sama yang bawah, karena saya kira bukan hanya soal konteks apakah pendidikannya nyampe atau tidak. Yang lebih penting adalah relevan nggak buat dia. Jadi boleh saja misalnya tadi sekali lagi melakukan aktivitas, tapi si orang yang kena dampaknya ini juga mikir gitu.
kok kamu melakukan kegiatan itu, nyampe buat si dia bukan buat saya misalnya. Nah, semakin dia besar usahanya untuk reach ya, mencapai kepada kalangan ini, dan semakin banyak yang dia bisa pegang di level grassroots, tentunya akan lebih besar probabilitas bahwa nanti di tempat pemilihan itu dialah yang akan jadi terpilih. Oke, ini strategi personal branding yang mereka lakukan Pak ya, ke 6 pasangan calon ini dapat cukup efektif nggak Pak sampai ke titik yang cukup objektif kita rasakan? Saya sulit untuk mengatakan persisnya mengenai 6 ini berhasil atau tidaknya dan efektif atau tidak. Kuncinya nanti memang di pemilihan itu sendiri. Betul. Ya. Jadi boleh saja saya bilang si pasangan yang ini kayaknya oke gitu ya, pasangan itu oke, ini oke. Tapi besok-besok ternyata misalnya kita lihat aja nanti dari count kalau dulu ada quick count misalnya. Betul. Dilihat aja kalau ternyata ini berarti dia nggak efektif juga. Jadi sebetulnya ada satu indikator yang sangat jelas ya, bisa dipakai sebagai measurement, cara mengukur bahwa apakah yang kemarin itu efektif atau tidak. Karena yang namanya efektif Mas, itu juga dipengaruhi oleh banyak hal. Bukan hanya soal dana tadi besar, tapi juga relevansi kebijakannya apa, ya, objektif dia apa, personal brandingnya bagaimana. Misalnya wah programnya bagus nih gitu. Tapi namanya manusia kan subjektif Mas ya. Tapi saya nggak seneng tampangnya misalnya. Saya nggak suka bajunya misalnya. Atau saya nggak suka lihat dia cara jalan. Apalah gitu ya. Kadang-kadang manusia itu kan alasannya juga tidak selalu yang kompleks ya. Begitu sederhana atau malah kalau dipilih alasan sepele aja sampai jadi nggak milih. Tapi itulah realita. Apalagi Mas kalau yang namanya influence. Jadi misalnya saya sama Mas Anto nih, kita rame-rame bertuju misalnya. Pergi ke TPS misalnya. Terus begitu keluar tengok-tengok, lu kira-kira apa gitu. Teorinya kan rahasia gitu. Tapi tahulah sama teman-teman kan kadang kita ngomong juga. Gue pilih si ini misalnya gitu. Begitu kita masuk ke dalam, akhirnya kita mikir juga ya, kenapa ya si Anto pilih itu gitu. Apa gue pilih itu juga kali? Lama-lama terpengaruh juga. Dan itulah kenyataan di lapangan. Jadi misalnya pagi dia berjalan ke TPS, ketemu siapa misalnya. Dengar-dengar lagi cerita terakhir sebelum masuk TPS itu juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi. Sama Mas kalau kita pergi ke supermarket yang saya pernah cerita Mas Anto gitu. Sama-sama nih. Kita mau beli apa? Misalnya silet cukur misalnya. Mas biasa pilih brand X misalnya. Terus saya yang ngomel sama Mas Anto. Tok yang benar aja lo Mas belinya yang itu. Pakai ini nih lebih enak gitu. Karena Mas temenan sama saya, ya juga ya kali si Sakti bener nih gitu. Jadi dia beli yang itu. Jadi kadang-kadang alasannya itu tidak berdasarkan tadi ya. Misalnya frekuensi saya tahu tentang dia dan sebagainya. Tapi memang increase the probability bahwa dialah yang akan terpilih. Oke, setelah Barack Obama sukses dengan Twitternya, ini diikuti oleh ke-6 pasangan calon yang akan bertarung besok Pak ya. Mereka masing-masing juga punya Twitter masing-masing untuk menyampaikan pesan-pesan mereka. Tim sukses ya. Benar. Perkembangannya cukup efektif nggak sih Pak untuk sampai ke katakanlah message yang ke calon mereka yang akan dipilih nanti? Oke. Yang pasti sosial media itu punya satu peran yang besar. Kita tahu lah ya di zaman sekarang itu kalau tidak menggunakan satu kendaraan ini rasanya juga salah ya. Tapi kita harus hati-hati karena di Twitter itu kan lu boleh ngomong apa aja istilahnya ya. Nah, tim sukses ini harus pandai mengatur ya. Kan dia kan sebetulnya membangun opini ya. Dia melemparkan ini, yang sana melemparkan ini, saling serang balik. Menurut saya selama dia bisa mengatur serangan-serangan ini katakanlah dengan smart ya, dengan pandai gitu ya. Mungkin akan terkesan bahwa wah ini berbobot nih. Serangannya berbobot. Tapi kan Mas tahu sendiri, kadang-kadang bahasa itu kan salah mencet aja gitu ya. Katanya apa atau salah pilih kalimatnya apa tuh bisa antara tadi gitu ya, antara terlihatnya smart sama terlihatnya stupid gitu ya. Sama-sama pakai S tapi ujungnya lain. Nah, ini yang menurut saya di dalam level sosial media perannya sangat besar. Tinggal tadi pandai-pandainya si tim sukses nih, bagaimana dia mengaturnya ya, mengatur vibrasi orang. Misalnya lagi ngomong ini, dia diserang sebelah sini, bagaimana dia cara menjawabnya? Karena itulah yang akan menentukan bagaimana opini itu terbentuk sampai di titik orang tersebut masuk ke ruangan TPS. Jadi sosial media punya peran yang sangat-sangat besar. Baik, kita kembali ke masalah periode-periode yang tadi belum sempat dijelaskan selesaikan ya. Mungkin saya selesaikan dulu ya. Jadi pada intinya apakah konsep personal branding di dalam menuju pencapaian pemenangan misalnya untuk besok itu apa analoginya dan bedanya misalnya dengan suatu konsep bahwa pembangunan brand itu butuh waktu lama dan sebagainya.
pada prinsipnya memang sekali lagi saya katakan bahwa kemenangan besok itu baru step 1. Nah, sayangnya untuk banyak politician ini sebagai satu-satunya kesempatan untuk membangun pencitraan. Padahal kalau kita lihat dari konsep berapa term dia boleh memimpin misalnya, potensinya kan boleh 2. Jadi sebetulnya bisa dong dia membangun konsep pencitraan itu bukan hanya untuk konteks kemenangan, tapi untuk konteks jangka waktu pada waktu dia akan memimpin. Jadi kalau tadi saya bilang, misalnya begini, saya akan mengatakan objektif saya selama 10 tahun, tapi tolong lihat saya 5 tahun. Kalau saya tidak mencapai yang saya janjikan 5 tahun, saya nggak akan run lagi untuk yang kedua kali. Tapi itu bisa menjadi batu lompatan bahwa, kalau ternyata dia capai, mestinya probabilitas saya untuk mencalonkan lagi di periode yang kedua mestinya lebih tinggi. Jadi artinya perbedaan yang sangat mendasar di sini adalah memang ini adalah short term. Dan saya selalu mengatakan branding nggak bisa short term. Jadi kalau dia punya personal branding, menurut saya gunakanlah momentum itu, jangan hanya menuju ke konteks kepemenangan, tapi untuk beyond. Jadi kalaupun misalnya dia adalah calon yang kalah misalnya, dia masih punya kesempatan berikutnya untuk run kedua kali dengan membangun track record lain gitu ya, di mana nanti track record itu bisa digunakan secara positif pada waktu kampanye yang berikutnya. Jadi biar gimana pun para kandidat-kandidat ini semua punya potensi, semua punya track record, semua punya pencitraan. Pada akhirnya kita harus melihatnya tetap dalam jangka panjang, walaupun besok adalah momentum yang jangka pendek. Jadi saya namakan ini short term strategy. Makanya saya jadi penasaran medium sama long term strateginya apa. Itu yang mungkin akan menarik dan mungkin setelah dia dipilih kita bisa lihat lagi nanti. Oke.